Panik dengan situasi terkini, Peter Ciklamovsky, sindir proyek naturalisasi Indonesia, sebut tak relevan untuk Malaysia. Yeah, that's right. So, I mean, I've been blessed to be in Japan. My family and I, it's like a home for us, and it's had everything in it. Yeah, it's had plenty of football, a lot of friendships, and it's turned into sort of like a family kind of environment. It's had ups and downs, it's had success, it's had everything, and like I said before, it's sort of like it's a closing the chapter. Pelatih timnas Malaysia, Peter Ciklamovsky, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengundang perdebatan dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Astro Arena. Juru taktik asal Australia secara belak-belakan menyampaikan pandangan tentang strategi pembangunan sepak bola nasional, khususnya menanggapi tren naturalisasi yang sedang marak di kawasan Asia Tenggara. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Ciklamovsky menyinggung proyek naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia berhasil mendongkrak performa tim nasional mereka lewat naturalisasi para pemain keturunan yang berkarir di liga top Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Venezia, Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, dan sederet pemain diaspora lainnya telah menjadi tulang punggung skuad Garuda. Hasilnya pun tak main-main. Timnas Indonesia mengalami lonjakan performa, menorehkan prestasi di berbagai kelompok usia, dan bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur babak ketiga, keempat, atau playoff. Pencapaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan proyek naturalisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Namun, menurut Ciklamovsky, pendekatan tersebut tidak serta-merta bisa diadopsi Malaysia. Proyek Indonesia tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Pelatih berusia 46 tahun itu menekankan bahwa Malaysia memiliki tantangan dan keunikan tersendiri dalam mengembangkan sepak bola. Dia menilai bahwa solusi yang berhasil di satu negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia, dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Kita harus memahami keduanya untuk bisa maju dengan tepat. Meski saat ini Malaysia juga mulai menjajaki jalur naturalisasi seperti dengan hadirnya Hector Hevel dan Gabriel Palmeiro, Ciklamovsky tetap menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membangun fondasi sepak bola nasional berbasis potensi lokal. Malaysia belum berada di level kompetitif internasional yang diharapkan, tetapi yakin dengan proses dan kerja keras. Kita harus rendah hati menyadari bahwa kita masih jauh dari itu. Tapi dengan komitmen dan pembangunan yang benar, kita bisa melangkah maju. Komentarnya pun menegaskan perbedaan pendekatan antara Malaysia dan Indonesia. Jika Indonesia berani mengadopsi strategi instan dengan membawa pemain diaspora, Malaysia memilih jalur panjang membina bakat lokal, sambil sesekali memanfaatkan pemain keturunan yang tersedia. Perbandingan antara dua rival Asia Tenggara ini semakin mencolok mengingat timnas Indonesia sudah memastikan lolos ke Piala Asia 2027 sejak Juni 2024. Sementara itu, Malaysia baru akan menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Asia mulai Maret 2025 hingga Maret 2026, masih berjuang untuk sekadar mengamankan tiket ke turnamen tersebut. Di sisi lain, ketiga negara pecahan Uni Soviet itu dikabarkan sedang berupaya untuk mengajar timnas Indonesia bertanding pada September 2025 mendatang. Namun, lagi-lagi, PSSI sejauh ini belum mengonfirmasi apapun. Sebab PSSI fokus mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga terakhir, Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan 5 dan 10 Juni 2025 mendatang